Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa'aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Adik-adikku sekalian, siswa-siswi SMA Hasan Bandung, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara Untum di kegiatan MTLS. Mudah-mudahan di bagian yang kedua ini kita bisa mencerna, menyimak dengan baik dan bisa dicatat di buku masing-masing. Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir kepada seluruh makhluk, juga manusia, itu dengan takdir yang berbeda-beda. Tapi Allah Subhanahu wa taala membekali sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, khususnya kepada manusia, yaitu bekal yang sama. Mana bekal yang sama itu? Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahiro fi jismi ibni Adam yuziluha arba'atun asya. Artinya ada 4 mutiara pada diri anak Adam, artinya manusia. Yang pertama adalah artinya akal sehat. Yang kedua agama, dan yang ketiga al-hayat atau rasa malu. Yang keempat amal soleh. Keempat inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, memberikan bekal kepada manusia agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bertakwa. Apabila kita tidak bisa memelihara 4 hal tersebut, maka kita termasuk bagian daripada orang yang celaka. Oleh karena itu, yang pertama akal sehat. Manfaatkan Allah Subhanahu wa taala memberikan akal sehat ini untuk selalu berpikir positif, untuk selalu berperilaku baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita. Kemudian yang kedua, agama. Agama ini sangat luar biasa. Karena manusia tanpa agama, tanpa ajaran Allah dan Rasulnya, maka hidup kita akan celaka. Kemudian yang ketiga, al-haya, artinya rasa malu. Rasa malu ini sangat penting bagi kita, karena kata Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu bagian daripada iman. Adik-adikku sekalian, kalian harus memupuk rasa malu di dini hari, dari mulai sekarang sampai nanti kalian mudah-mudahan mungkin ada yang menjadi ketua RT, ketua RW, ketua organisasi. Rasa malu inilah yang harus kita pupuk. Kenapa? Karena rasa malu ini adalah merupakan daripada kesempurnaan iman kita. Kemudian yang keempat adalah amal soleh. Allah membekali amal soleh ini supaya kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang terdekat dengan para nabi. Nanti di akhirat akan diberikan surga yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peliharalah 4 macam ini, karena ini adalah mutiara di dalam jiwa kita yang tidak pernah kita beli. Kalau kita mungkin secara lahiriah, secara rohiriah yang kita lihat mutiara itu adalah mahal sekali, tapi di hadapan Allah yang paling mahal adalah 4 hal ini. Oleh karena itu jangan sampai hilang, jangan sampai hapus, jangan sampai hancur. Lalu apa yang bisa menghapus, menghancurkan 4 hal ini? Yang pertama, akal itu bisa hilang karena memiliki sifat marah atau al-ghadab. Nah, rasa marah atau berperilaku marah, emosi berlebihan itu akan menghilangkan akal sehat. Makanya jika kita punya masalah, tahan emosi, tahan rasa marah kita, karena itu bisa menghancurkan akal sehat. Kemudian yang kedua, agama itu bisa hancur karena hasud. Apa itu hasud atau hasad? Hasad itu adalah dengki. Kalau orang senang, kita yang sedih. Melihat orang sedih, kita yang senang. Sebaliknya, artinya apa yang terjadi pada diri manusia, pada diri sesama atau tetangga, jika dia merasa senang, kita yang merasa sedih. Itulah yang disebut dengan hasud. Maka hasud itu akan menghancurkan agama kita. Oleh karena itu, jauhilah sifat hasud. Kemudian yang ketiga, at-tama. Apa itu at-tama? At-tama itu adalah mengharapkan pemberian dari orang lain.
Nah, yang ketiga tadi mutiara al-haya, sifat rasa malu itu bisa dihancurkan dengan toma. Selalu memberikan pengharapan dari orang lain. Ada dua macam, ada yang disebut dengan roja, ada yang disebut dengan toma. Kalau roja artinya adalah memohon atau mengharapkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala agar mampu dan bisa menolong kita. Tetapi toma adalah memohon atau meminta dengan meminta pengharapan dari orang lain supaya bisa memberi. Ini dua hal yang berbeda antara toma dengan roja. Nah, yang bisa menghancurkan kepada sifat malu adalah toma. Maka jauhilah sifat toma, hanya ingin diberi orang lain, mengharapkan pemberian dari orang lain. Ini adalah perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-ghibah. Al-ghibah itu bisa menghancurkan amal soleh. Kita berbuat amal soleh, kita rajin bersedekah, kita rajin menolong orang lain, kita rajin berinfak, itu akan hapus, tidak ada artinya apabila kita sering menggunjing. Makanya hati-hatilah, menggunjing itu adalah membicarakan keburukan orang lain yang apabila terdengar oleh orang yang kita bicarakan, dia akan marah. Nah, maka jauhilah menggunjing. Kenapa? Karena menggunjing bisa menghapuskan amal kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga diri kita. Marilah kita jaga mutiara 4 inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita jauhkan dan jaga diri kita jangan sampai keluar dari jalur-jalur yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari al-ghadab, emosi yang berlebihan, kedua menjauhkan dari hasud atau dengki, yang ketiga menjauhkan diri kita dari perbuatan toma atau mengharapkan memberikan dari orang lain, dan yang keempat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari sifat ghibah. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan silakan untuk dicatat kemudian dihafalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.